1-0 untuk kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari Ketua DPD (DPC). Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Keputusan kementerian yang dipimpin kader PD Perjuangan tadi menyudahi spekulasi bahwa pemerintah akan intervensi menyangkut dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat. Logika yang dibangun, Jenderal Purnawirawan Muldoko adalah Kepala Staf Kepresidenan, orang lingkaran penting Presiden Joko Widodo. Jadi, menurut logika itu, pemerintah bakal cawe-cawe. Dengan demikian, maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, berada di luar urusan pemerintah. AHY yang sekarang di atas angin mensyukuri keputusan pemerintah, meski mungkin itu baru babak awal dari kisruh kepemimpinan di Partai Demokrat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat. Kubu Muldoko mengisyaratkan kemungkinan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Obyeknya, apalagi jika bukan ADART Partai Demokrat tahun 2020. Kubu Muldoko dengan pilar Joni Allen Marbun dan Marzuki Ali berulang kali mengatakan ADART tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang partai politik. Menurut juru bicara Partai Demokrat versi KLB M. Rahmat, ada 14 pasal dalam ADART Partai Demokrat yang menabrak undang-undang partai politik. Salah satunya, pasal yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Calon Ketua Umum pun harus atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Ini disebut merosotkan kualitas demokrasi di Partai Demokrat. Rencana gugatan ke PT-UN oleh kubu Muldoko adalah bab lain dari dualisme kepemimpinan Demokrat. Sebelumnya, kubu AHY telah menggugat Demokrat versi KLB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi, sidang ditunda hingga 13 April lantaran pihak tergugat tak hadir. Dulu, bahu-membahu membesarkan partai. Sekarang, cekcok karena konfliknya tidak sanggup diselesaikan di rumah sendiri. Cikias dengan SBY sebagai aktor utama bagaimanapun merupakan sayap politik penting di negeri ini. Tapi kubu Demokrat versi KLB menuding partai itu tak lagi demokratis. Bahkan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Saiful Huda menyebut ada kedaulatan tirani dan keluarga yang dinamakannya Cikiastokrasi. Kubu Demokrat versi KLB mengklaim Muldoko justru masuk Demokrat untuk menyelamatkan demokrasi Pancasila dari radikalisme, bukan ambisi pribadi. Tapi apa iya demokrasi kita yang disebut demokrasi Pancasila itu sedang terancam radikalisme?
Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Demokrasi memang butuh partai politik sebagai pilarnya, tapi rakyat tak butuh tontonan perseteruan elit partai yang berpanjang-panjang. Apalagi ini masa pandemi COVID-19 dan kasus penularannya belum dapat dikendalikan. Mengapa tidak dimulai tradisi baru, menyudahi konflik sesegera mungkin setelah otoritas seperti Kementerian Hukum dan HAM menetapkan keputusannya? Yang menang atau di atas angin, merangkul pihak yang kalah. Bukankah dulu teman seiring? Sampai di sini Newsbuzz, sampai jumpa.